Selamat sore Bapak Ibu dan saudara sekalian, Shalom. Ya, pertama-tama biasa saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Andi yang memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan di sini. Ada 3 hal saudara yang bagi saya sore ini spesial ya. Yang pertama, saya melayani di tempat ini ada Pak Andi, ya biasanya nggak ada ya, dan ini hamba Tuhan yang sibuk ya. Kemarin dari Bandung, tadi malam di Pemalang ya, dan sore ini ketemu di Semarang ya. Ini super sibuk ya. Jadi ini hamba Tuhan yang dipakai Tuhan ya, luar biasa. Dan yang kedua, saudara pelayanan di tempat ini, saya mengucapkan selamat sore, bukan selamat siang. Biasanya selamat siang ya di UWIS ya. Dan yang ketiga, saya melayani di GBI House of Grace ini sore hari atau di tempat ini ya. Tempat yang baru walaupun cuma sebulan. Jadi itulah 3 hal yang luar biasa bagi saya saudara. Nah sore hari ini saudara, saya ingin menyampaikan sesuatu yang sederhana ya. Ya. Mengalami kuasa doa. Ya, mengalami kuasa doa. Sebuah tema yang sederhana dan tidak berani saya sampaikan kalau saya tidak ngalami. Jadi walaupun ini adalah sebuah tema yang sederhana, tetapi saya sering mengalami, saudara. Makanya saya berani menyampaikan ini kepada saudara dan bukan teori ya. Kalau kita belajar tentang doa, saudara, itu sebetulnya belajar praktek. Bukan cuma teori doa, sebagus apapun teori doa, kalau tidak dipraktekkan itu tidak ada artinya. Jadi belajar doa itu belajar praktek sebetulnya. Ya, saudara, baik, kita akan baca satu ayat ya, kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. Coba kita baca 2, 3. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Sekali lagi saudara, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Ya saudara, kalau kita melihat Alkitab, kita menemukan Alkitab itu mencatat banyak sekali tokoh-tokoh Alkitab yang bukan hanya memiliki iman yang hebat, tetapi mereka juga punya doa-doa yang powerful. Misalnya siapa, saudara? Misalnya kita mengenal nama Henoh. Ini adalah orang yang diangkat Tuhan hidup-hidup, saudara. Dan alasan yang paling kuat kenapa Henoh itu sampai diangkat Tuhan hidup-hidup, itu karena Henoh itu hidup bergaul karib. Artinya dia selalu memiliki kehidupan doa yang intens, sehingga saudara doanya itu menyentuh hati Tuhan. Nah ini ayatnya, saudara, Kejadian 5 ayat yang ke-24. Dan Henoh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi perhatikan saudara, tidak dicatat di dalam Alkitab bahwa yang membuat Tuhan itu menyukai Henoh adalah perbuatannya, tidak. Tetapi ayat ini jelas sekali mengatakan yang membuat Tuhan itu ingin ngangkat Henokh itu karena Henokh itu bergaul karib. Jadi kehidupan doanya, hatinya yang terus mencari Tuhan, itu membuat Tuhan terpesona. Akhirnya Tuhan berkata, aku sayang dengan Henokh, aku angkat saja. Jadi ini contoh yang pertama, saudara. Lalu contoh yang kedua, ada orang yang bernama Abraham. Ya,
Abraham ini adalah orang yang bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Ya, bisa nawar Tuhan. Kalau kita kan mungkin tidak ya, tetapi Abraham itu bisa tawar-menawar dengan Tuhan. Coba kita baca ayat ini. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Saudara, ini adalah ungkapan yang disampaikan Abraham kepada Tuhan. Jadi pada waktu itu saudara ada 3 orang yang datang kepada Abraham dan 3 orang itu adalah Tuhan. Dan 3 orang ini membawa Abraham keluar dalam perjalanan, tujuannya adalah untuk menghancurkan Sodom dan Gomora. Nah, kemudian diberitahukan oleh Tuhan itu kepada Abraham. Nah, Abraham nawar. Kenapa Abraham nawar supaya kota Sodom itu kalau bisa tidak dihancurkan? Karena di dalam kota Sodom itu ada Lot, keponakannya. Makanya dia berkata, Tuhan, seandainya di situ ada 50 orang, Tuhan akan hancurkan kota Sodom enggak? Enggak, kata Tuhan. Kalau 45, enggak. Jadi Abraham itu tawar-menawar ke Tuhan, itu sampai berulang-ulang, sampai jumlahnya tinggal 10, saudara. Dan Tuhan berkata, kalau ada 10, aku tidak akan hancurkan. Saudara bayangkan, Abraham bisa ngobrol tawar-menawar ke Tuhan. Ini berarti saudara, doa Abraham, hati Abraham dengan Tuhan itu begitu intim. Sehingga dia bisa menawar Tuhan di dalam kehidupannya. Kemudian ada tokoh lain yang doanya powerful saudara, yaitu tokoh yang bernama Musa. Apa kelebihan dari Musa, saudara? Kelebihan Musa itu adalah Musa ini bisa melunakkan hati Tuhan. Coba bayangkan saudara, Musa itu sepertinya menasihati Tuhan. Bukan Tuhan yang menasihati Musa, tetapi dalam konteks peristiwa ini kalau saudara baca, Tuhan dinasihati Musa. Coba kita lihat ayat ini. Keluaran 32 ayat 9 sampai 11. Lagi firman Tuhan kepada Musa, telah kulihat bangsa ini dan sesungguhnya mereka adalah suatu bangsa yang tegar tengkuk. Oleh sebab itu biarkanlah aku, kata Tuhan, supaya murkaku bangkit terhadap mereka dan aku akan membinasakan mereka. Tetapi engkau, kata Tuhan, akan kubuat menjadi bangsa yang besar. Jadi Musa akan dikecualikan, yang lain mau dimusnahkan sama Tuhan. Lalu Musa mencoba melunakkan hati Tuhan Allahnya dengan berkata, mengapakah Tuhan murkamu bangkit terhadap umatmu yang telah kau bawa keluar dari tanah Mesir dengan kekuatan yang besar dan dengan tangan yang kuat? Saudara, di dalam peristiwa ini Tuhan itu betul-betul sangat marah kepada orang Israel. Alasannya apa? Alasannya itu adalah karena orang Israel itu nyembah berhala, patung lembu emas. Nah, Musanya sedang ada di Gunung Sinai. 40 hari 40 malam orang Israel menunggu Musa, tidak datang-datang, tidak jelas kapan turunnya. Lalu mereka mendesak kepada Harun untuk membuat sebuah patung supaya itu jadi perlambang Allah mereka. Dan akhirnya saudara, Harunnya ketakutan dengan mereka dan emas-emas dikumpulkan saudara, dan akhirnya dilebur jadi patung lembu emas. Nah, ketika Musa turun saudara, baru dia membawa 2 loh batu. Itu yang nulis Tuhan langsung. Bukan Musa yang mengukir kata-kata 10 hukum itu, tetapi itu diberikan oleh Tuhan kepada Musa, sudah jadi saudara. Jadi Tuhan yang nulisnya langsung saudara. Dan apa yang terjadi ketika Musa itu turun dari Gunung Sinai dan melihat orang Israel sedang nyembah berhala,
Musa pun marah besar sampai 2 loh batu itu dibanting, saudara, pecah. Dan yang paling mengerikan bukan soal Musa yang marah, tetapi Tuhan pun ikut marah. Nah, di situ Tuhan sudah berkeputusan, aku akan hancurkan, musnahkan Israel. Karena mereka telah menyakiti aku, kata Tuhan. Tetapi Musa tampil Tuhan, kalau engkau memusnahkan orang Israel, apa kata orang Mesir? Mereka akan berkata, Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir untuk membunuh di padang gurun. Dan itu nasihat Musa kepada Tuhan, saudara. Apa yang terjadi? Hati Tuhan lunak. Hati Tuhan saat itu melunak, saudara. Makanya kita bisa katakan doa Musa itu adalah doa yang sangat powerful, saudara. Kenapa? Sampai Tuhan saja hatinya bisa dilunakkan. Lalu kemudian contoh lain, saudara, selain Musa, kita juga melihat ada tokoh yang bernama Elia. Siapa Elia, saudara? Dia seorang nabi besar. Dan apa yang menjadi kelebihan Elia di dalam doanya? Dia bisa menghentikan dan menurunkan hujan lewat doanya. Kemudian kita lihat, coba perhatikan ayat ini. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu Elia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Saudara, ini siapa yang ngatur cuaca? Kan Tuhan. Tetapi saudara, Elia bisa mengatur semua ini. Kalau dia tidak connect dengan Tuhan di dalam doanya, tidak mungkin. Sehingga di sini kita melihat, saudara, betapa hebatnya doa Elia ini. Begitu powerful. Contoh lain, saudara, selain Elia, kita juga melihat doa Daniel. Apa kelebihan dari Daniel, saudara? Daniel itu dengan kehadirannya yang melekat ke Tuhan mengatupkan mulut singa. Saudara, kita tahu dia ini difitnah untuk dicari kesalahan di dalam dunia kerja. Daniel tidak bisa diketemukan. Berarti Daniel ini orang yang disiplin banget. Akhirnya apa yang jadi titik kesalahan orang menangkap Daniel itu aktivitas rohaninya. Jadi kalau orang itu mau dicari kesalahan dan tidak ketemu kesalahan, bisa tetap ketemu kesalahan kalau dibuat aturan. Nah, Daniel tidak ketemu kesalahannya dalam dunia kerja. Maka dibuatlah aturan yang diajukan kepada raja, bahwa siapa yang menyembah kepada Allah lain, meminta sesuatu kepada Allah lain selain kepada Tuanku Raja, maka orang itu harus ditangkap. Dan ternyata walaupun ada peraturan itu, saudara, Daniel itu tidak menghentikan aktivitas doanya. Saya mau tanya kepada saudara, kalau di tengah kota saudara, misalnya di Semarang, ada peraturan orang tidak boleh berdoa kepada Tuhan Yesus. Kalau kedapatan berdoa mau ditangkap, bahkan dihukum mati. Saya mau tanya kepada engkau ini, kira-kira mau tetap berdoa enggak? Tetap. Kalau ketangkap enggak apa-apa. Kenapa bisa bilang begitu? Karena tidak ada peraturan itu. Coba ada peraturan itu benar, saudara. Kita mikir, aduh, saya ini kalau berdoa bisa-bisa diintip orang. Dan kalau ketahuan saya ditangkap dan dihukum mati. Saudara tahu ketika Daniel mendengar ada peraturan begitu, dia tidak menghentikan aktivitas doanya. Dan ternyata ketika dia berdoa ada yang ngintai. Ada yang mengintai, saudara, betul diintai. Dan ketika dia sedang berdoa, selesai berdoa ditangkap langsung.
dan tidak tanggung-tanggung saudara dimasukkan ke dalam lubang gua singa. Dan ketika dimasukkan di situ, semua singa itu mulutnya mengatup, tidak berani menggigit Daniel. Mungkin saudara daging Daniel gak enak bagi singa. Makanya tidak digigit oleh singa-singa yang kelaparan itu saudara. Nah saudara perhatikan, tapi coba lihat orang yang bukan Daniel. Orang yang tidak punya hubungan yang intim dengan Tuhan, bagaimana akibatnya? Daniel 6 ayat 25. Ini orang-orang yang memfitnah Daniel. Raja memberi perintah lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Baik mereka maupun anak-anak dan istri-istri mereka. Belum lagi mereka sampai ke dasar gua itu, singa-singa itu telah menerkam mereka, bahkan meremukkan tulang-tulang mereka. Saudara lihat, orang-orang yang memfitnah Daniel ketika dimasukkan ke dalam lubang singa itu, baru masuk saja sudah diterkam. Tapi Daniel ketika masuk ke dalam lubang itu berhari-hari di situ, singa itu sepertinya mulutnya terkatup, tidak bisa menggigit Daniel. Kenapa saudara? Ini orang yang doanya powerful. Hebat sekali saudara. Contoh lain saudara, orang yang powerful doanya adalah murid-murid Yesus. Ya, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 14 dikatakan, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Akhirnya saudara membaca Roh Kudus dicurahkan. Jadi saudaraku yang kekasih, ini doa yang powerful. Doa yang luar biasa saudara. Akhirnya Roh Kudus dicurahkan pada saat itu besar-besaran. Kalau kita meyakini ada Pentakosta ketiga, tadi saya ikuti baca. Kalimatnya bagus-bagus. 5 poin itu saudara saya perhatikan, bagus sekali ya kalimat-kalimatnya. Kalau ini cuma diikrarkan tapi tidak disertai doa, saudara, sulit tercapai. Harus ada orang-orang yang tersungkur di bawah kaki Tuhan. Seperti murid-murid berdoa menantikan pencurahan Roh Kudus, baru itu akan terjadi. Jadi saudaraku yang kekasih, tidak cukup kita hanya berkata-kata yang positif, tetapi harus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, baru hati Tuhan tergerak. Ya, ini murid-murid Yesus. Contoh yang lain saudara adalah Petrus. Dia membangkitkan Dorkas. Coba kita lihat Kisah Rasul 9 ayat 40. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar. Ya, ini sampai sini dulu saudara. Siapa mereka yang disuruh keluar ini? Kalau saudara membaca kisah tentang Dorkas, ya, Dorkas itu seorang penjahit. Penjahit itu seperti tukang cukur. Kalau saudara sudah cocok menjahit pakaian atau potong rambut di satu tempat, saudara biasanya ke situ lagi. Betul enggak? Kenapa? Karena merasa sudah cocok di situ. Nah, Dorkas ini orang baik. Jahitannya itu saudara banyak cocok dengan ibu-ibu yang ada di sana. Sehingga ketika Dorkas ini meninggal dunia, orang-orang itu simpati kepada Dorkas. Artinya datang ke Dorkas melayat. Nah, mereka kumpul di loteng saudara, mayatnya ditaruh di loteng itu. Tiba-tiba ketika Petrus itu datang, Petrus berkata harus keluar semuanya. Kenapa saudara? Sebab mereka bukan orang-orang yang percaya. Mereka bukan orang-orang yang yakin dengan doa. Sebab itu kalau saudara kita berdoa dan orang yang bersama dengan kita itu cuma nonton, ini mengganggu. Mengganggu saudara. Sebaiknya yang tidak percaya keluar. Saya pernah mengalami begini saudara, ketika saya mengundang seorang hamba Tuhan ya di gereja kami, dan hamba Tuhan ini punya karunia doa pelepasan. Pelepasan itu
Banyak sekali yang minta didoakan dan diadakannya di kantor saya. Ya satu persatu kayak pasien panggilan. Si ini masuk gitu saudara, didoakan. Suatu hari ada seorang pasien yang perlu didoakan punya ilmu macan. Punya ilmu macan saudara. Jadi kalau ketika dia sedang bereaksi itu begini. Matanya melotot dan tangannya mencengkram kayak macan begini. Nah sebelum didoakan saudara, ketika kami kumpul, pengerja saya itu ada yang ikut masuk. Pengerja loh saudara. Tiba-tiba saudara, pendetanya berkata, tolong kamu keluar. Pengerja saya diusir. Saya tidak tahu pendeta ini lihat apa dari pengerja saya. Yang jelas ketika kami mau berdoa mendoakan orang yang punya ilmu macan ini saudara, itu akhirnya orang itu harus dikeluarkan. Sampai saat ini saya tidak tanya kepada pendeta ini kenapa nyuruh orang ini keluar. Itu pengerja saudara. Jangan-jangan mungkin nggak begitu percaya. Nah jadi ketika saudara Petrus itu melihat mereka banyak berkerumun di dekat jenazah Dorcas ini. Petrus menyuruh mereka keluar. Karena mengganggu saudara, mengganggu. Pernah kami mengadakan doa pelepasan itu di konsistori ya. Konsistori itu beda dengan pastori, konsistori itu belakang gereja. Ya. Nah, kami mengadakan doa pelepasan, orang-orang yang kerasukan setan didoakan di situ. Dan ada orang-orang yang tidak begitu sungguh-sungguh itu ngintip dari kaca. Jadi begini saudara, ngintip dari kaca, ingin tahu apa yang terjadi. Saudara tahu ketika orang yang kerasukan itu didoakan, setannya pergi. Tiba-tiba kami mendengar yang di luar menjerit. Artinya apa saudara? Setannya pindah. Kalau saudara tidak begitu yakin atau tidak siap, jangan suka melihat doa pelepasan. Nanti setannya pindah ke saudara nanti. Jadi ini betul saudara, yang di dalam sudah selesai. Akhirnya kami melayani yang di luar. Kenapa? Yang ngintip tadi saudara, hati-hati. Nah makanya di sini kita lihat ketika Petrus masuk, dia menyuruh mereka semua keluar. Ini mengganggu banget yang tidak percaya, nonton itu mengganggu banget saudara. Lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling, ini Petrus, ke mayat itu dan berkata, Tabita, bangkitlah. Lalu Tabita atau Dorcas itu membuka matanya dan ketika melihat Petrus ia bangun lalu duduk. Saudara, hebat sekali ya, orang sudah mati cukup diteriaki, Tabita, bangkitlah, bangun. Kalau saudara pas ada di situ lihat Tabita bangun, apa yang saudara lakukan? Di video. Apa saudara terkagum-kagum atau lari? Bisa juga lari. Ketakutan saudara. Jadi ini betul-betul doa Petrus itu doa yang luar biasa. Doa yang powerful saudara. Contoh lain saudara, selain dari Petrus, yang ke-8 ada orang yang bernama John Wesley. Siapa John Wesley? Saudara, John Wesley adalah seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan mengadakan kegerakan revival pada abad ke-17 untuk wilayah Inggris. Dan saudara tahu apa yang jadi kebiasaan John Wesley? John Wesley ini tiap bangun saudara, sebelum jam 4 sudah bangun. Dan sebelum dia beraktivitas saudara, dia berdoa 4 jam. 4 jam, kita tidak sebegitu lamanya kan berdoa. Setelah doa 4 jam dia sarapan. Setelah sarapan dia ambil kudanya, naik kuda. Kemana? Penginjilan. Sehari itu dia bisa mendatangi 18 sampai 36 tempat untuk penginjilan naik kuda. Makanya John Wesley ini saudara dijuluki sebagai pendeta berkuda. Nah ini sudah berlalu saudara, cerita Inggris kegerakannya juga sudah berlalu.
Sampai rumah John Wesley itu menjadi tempat wisata rohani. Suatu hari saudara, ada sebuah sekolah Alkitab yang napak tilas ke rumah John Wesley. Ini rombongan mahasiswa sekolah Alkitab ikut saudara. Dan ketika mereka sampai di rumah John Wesley, rombongan itu pertama masuk ke ruang tamu. Dan si dosennya menjelaskan, ini adalah ruang tamu John Wesley, tempat John Wesley menerima tamu. Dibawa masuk ke dalam, saudara, ini adalah ruang makan, tempat John Wesley makan. Kemudian dibawa ke tempat belajar, ditunjukkan kepada para mahasiswa, ini adalah ruang John Wesley belajar. Lalu kemudian dibawa ke dalam kamar. Dan dosen itu berkata, ini adalah tempat John Wesley merebahkan diri setelah seharian menginjil. Dan ketika menunjukkan saudara tempat itu, kamar yang kecil itu, dan ada sebuah ranjang sederhana, ada seorang mahasiswa yang melihat di bawah ranjang itu ada cekungan dua. Ada cekungan dua, saudara, di dekat ranjang itu ada cekungan tembok dua. Seorang mahasiswa itu bertanya kepada dosen, ini tempat apa? Nah, kemudian dosen itu berkata, ini yang ingin saya ceritakan. Cekungan itu adalah bekas John Wesley berlutut. Ada dua cekungannya saudara, sampai cekung temboknya. Dan ketika diceritakan begitu, semua mahasiswa mendengarkan baik-baik, terkagum-kagum. Kenapa John Wesley itu saudara dipakai Tuhan untuk mengadakan KKR besar-besaran di Inggris sana. Selesai kunjungan itu saudara, semua mahasiswa itu kembali ke bisnya. Dan ketika dihitung satu persatu kurang satu. Mahasiswanya kurang satu saudara. Lalu si dosen itu kembali lagi ke rumah John Wesley mencari mana anak yang satu itu. Di ruang ini nggak ada, di ruang itu nggak ada. Ketika sampai di kamar, ternyata saudara mahasiswa itu sedang berlutut di cekungan bekas John Wesley berdoa. Diam-diam dosen itu mendekati, pingin tahu apa yang diucapkan dalam doanya. Ternyata saudara pemuda itu dalam doanya berkata begini, Tuhan, kerjakan sekali lagi di zamanku. Seperti engkau mengerjakan di zaman John Wesley, kerjakan sekali lagi di zamanku. Saudara, luar biasa, doanya tidak lama. Karena harus segera pulang pakai bis saudara. Akhirnya ditepuk pundaknya oleh dosennya. Dan pemuda itu segera berdiri dan pulang. Beberapa lama saudara setelah peristiwa itu, akhirnya Tuhan memakai pemuda itu. Dan saudara tahu pemuda itu namanya adalah Billy Graham. Billy Graham. Dialah yang berdoa di cekungan bekas John Wesley berdoa. Dia berlutut di situ dan dia berkata, Tuhan, kerjakan sekali lagi pada zamanku. Dan itu terjadi. Jadi saudaraku yang kekasih, kalau kita melihat tokoh-tokoh ini, ya masih banyak tokoh lain yang hebat-hebat di mana doanya powerful. Mungkin pertanyaan kita begini, kenapa doa-doa mereka itu powerful? Jawabannya saudara, doa yang powerful itu ada syarat. Tidak semua doa powerful. Tetapi doa yang powerful itu ada syarat. Dan saya percaya kalau kita juga memenuhi persyaratan itu, doa saudara pun akan powerful. Nah, apa syaratnya saudara? Syarat doa yang powerful yang pertama saudara adalah kita harus hidup benar. Kenapa? Sebab ayat ini berkata doa orang yang benar.
Berarti kalau kita tidak benar, hidup kita tidak benar, saudara boleh berteriak-teriak di dalam doa saudara, percuma. Syarat yang pertama, agar doa kita itu powerful saudara, yang berdoa itu harus hidup benar. Nah, apa artinya hidup benar ini saudara? Kata benar itu berasal dari kata dikaios. Apa artinya dikaios ini saudara? Artinya adalah tulus. Tulus. Orang yang tulus itu motivasinya baik. Saudara datang beribadah tulus enggak? Apa karena takut Pak Andi membesuk? Apa karena tugas? Sebab orang walaupun karena tugas belum tentu tulus. Terpaksa tetapi karena tugas. Orang yang tulus itu motivasinya baik saudara. Dan itulah arti benar. Dikaios itu tulus saudara. Dikaios juga artinya adalah adil. Adil. Saudara begitu mementingkan mencari mamon. Pertanyaan saya, adil enggak saudara itu ke Tuhan seperti apa? Kalau saudara memandang mamon itu begitu penting, Tuhan penting enggak bagi saudara? Adil itu seimbang saudara. Ya. Kemudian benar juga artinya adalah pantas. Benar juga artinya tidak bersalah. Nah, semua pengertian ini saudara itu menunjuk kepada soal hidup atau keadaan seseorang yang tidak bercela. Saudara mungkin berkata, waduh, kalau syaratnya begini mana mungkin orang itu bisa doanya powerful. Coba perhatikan saudara, keadaan benar ini bisa dicapai kalau apa? Yang pertama saudara, kita ini bisa benar kalau dibenarkan. Itu yang pertama. Tidak boleh dibalik. Nggak mungkin kalau yang kedua dijadikan yang pertama, nggak bisa. Yang pertama itu saudara, orang menjadi benar kalau dibenarkan. Roma 5 ayat 1 berkata, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita yang dibenarkan. Dibenarkan itu artinya adalah dipandang benar, dipandang tidak bersalah. Dan ini tidak ada unsur perbuatan manusia sama sekali. Dibenarkan itu murni karena kita percaya kepada Yesus. Maka Yesus membersihkan keadaan kita dan di mata Tuhan kita jadi bersih. Itu dibenarkan. Nah, ini adalah pintu untuk hidup yang berikutnya, saudara. Artinya kalau saudara tidak dibenarkan dulu, maka saudara tidak akan pernah bisa benar. Berarti saudara tidak akan pernah bisa memiliki doa yang powerful kalau tidak benar. Nah, untuk bisa memiliki kehidupan yang benar harus dibenarkan dulu. Yang kedua, saudara, baru hidup benar. Hidup benar ini apa? Hidup benar itu adalah seturut firman Tuhan. Yohanes 17 ayat 17 berkata, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Jadi kalau saudara ini ngikuti apa yang firman Tuhan inginkan, dilakukan di dalam hidup saudara, saudara benar. Nah, perhatikan ya, hidup benar yang kedua ini saudara, tidak membuat kita jadi benar seperti ketika dibenarkan. Nggak bisa. Ya, kita ini sudah dibenarkan dulu oleh kuasa darah Kristus. Nah, untuk menghargai keadaan benar ini, maka sekarang kita harus hidup benar seturut firman-Nya. Jadi hidup benar di sini bukan supaya benar sebetulnya, tetapi hidup benar di sini supaya keadaan benar kita yang sudah dibenarkan oleh darah Kristus bisa tetap ada di dalam hidup kita. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan apa yang firman perintahkan. Kalau hidup kita bisa begitu saudara, doa kita itu powerful.
Karena ayat tadi berkata doa orang yang benar. Jadi yang powerful itu hanya doa orang yang benar. Kalau kita tidak benar, teriak bagaimanapun juga nggak powerful. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, apa syaratnya supaya kita ini memiliki doa yang powerful, saudara? Yang kedua, harus percaya kuasa doa. Ayat ini lagi, saudara. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan. Bisa nggak orangnya sudah benar tetapi tidak yakin dengan doanya? Bisa? Bisa. Makanya kalimatnya dipisahkan. Doa orang yang benar bila dengan yakin. Bila dengan yakin, kata bila menunjuk bahwa orang yang benar pun sangat mungkin tidak yakin. Sangat mungkin tidak yakin, saudara. Makanya kalau saudara sudah benar, tapi hati saudara selalu bertanya-tanya, aduh, doa saya berkuasa enggak? Maka doa saudara tidak powerful. Tidak powerful, saudara. Perhatikan baik-baik, saudara. Doa itu adalah sesuatu yang bisa tembus alam roh. Dan doa itu sanggup menggerakkan Tuhan melakukan apa yang kita imani. Garis bawahi kata menggerakkan dan kata yang kita imani. Kenapa, saudara? Sebab Tuhan itu bergerak di sekitaran iman. Kalau ada iman, Tuhan itu bergerak. Nah, kalau doa kita disertai percaya, maka percaya itulah yang membuat Tuhan itu bergerak di dalam doa kita. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Matius 8 ayat 10. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Ini iman siapa? Ini iman perwira Kapernaum, saudara. Itu bukan orang Yahudi. Ketika dia punya hambanya, kalau tidak salah ya, hambanya sakit, dia datang kepada Yesus, guru tolong, hambaku sakit. Dan Yesus berkata, aku akan datang. Tetapi perwira ini berkata, jangan Tuhan, cukup katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh. Coba perhatikan. Kalau saudara mengundang Pak Andi untuk datang mendoakan anak saudara misalnya, saudara berharap Pak Andi datang enggak? Ya? Oh iya, saudara. Pasti saudara berharap Pak Andinya datang. Rasanya senang kalau pendetanya dimintai tolong dan betul datang. Nah, Yesus bilang, aku mau datang. Tetapi perwira ini berkata, jangan Tuhan, cukup katakan saja. Iman kepada perkataan Yesus itu sama dengan kehadiran Yesus. Akibatnya apa? Hamba perwira Kapernaum ini sembuh. Apa yang membuat Yesus menyembuhkan, saudara? Ini iman. Imannya, saudara, yang membuat Tuhan itu mengeluarkan kuasa di dalam dirinya kepada orang ini karena lihat iman. Terus berikutnya, saudara, ayat selanjutnya. Tapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Apa yang membuat perempuan ini sembuh, saudara? Yang Yesus lihat adalah, hei anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi iman lagi, saudara. Berkisar di situ memang Tuhan Yesus itu bergerak. Ayat ini, setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya dan Yesus berkata kepada mereka, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Mereka menjawab, ya Tuhan, kami percaya. Lalu Yesus menjamah mereka sambil berkata, jadilah kepadamu menurut imanmu. Jadi iman itu yang menggerakkan Tuhan. Kalau doa saudara disertai dengan iman, disertai dengan percaya yang kuat,
doa saudara akan powerful. Saya teringat saudara ada sebuah kejadian, ya ini kesaksian yang saya baca dalam sebuah buku, ya. Saudara tahu ada seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller. George Muller ini saudara adalah seorang hamba Tuhan yang dijuluki si lutut unta. Kenapa saudara? Sebab lututnya itu sudah kapalan. Saking seringnya berdoa berlutut sampai kapalan saudara. Nah suatu hari hamba Tuhan ini mau pelayanan ke Kanada, dari Inggris ke Kanada. Waktu itu dia tidak menggunakan pesawat terbang, tetapi menggunakan kapal laut. Sudah diperkirakan berapa hari pelayaran itu, dan dia akan sampai di Kanada dan jam 10 paginya harus pelayanan. Itu sudah dihitung saudara. Tetapi saudara, ada sesuatu yang tidak bisa diprediksi. Cuaca. Nah ternyata ketika berlayar begitu saudara, itu di tengah lautan tiba-tiba ada badai. Kabut begitu pekat sehingga kapal ini pelayarannya itu terhambat, terganggu. Kemudian George Muller ini yang melihat cuaca begitu, waduh, berarti ini saya nggak bisa pelayanan. Segera datang kepada nakoda, Pak, saya harus sampai di Kanada hari ini jam 10 saya ada tugas. Tolong perhatikan. Lalu nakoda bilang begini, Pak, Bapak lihat sendiri kalau cuaca buruk dan kemungkinan kita tidak akan sampai di Kanada itu seperti yang Bapak harapkan. Lalu si George Muller itu bilang begini saudara, mari kita berdoa. Nah karena ini adalah penumpangnya saudara, si nakoda itu mengiyakan tapi sebetulnya dia enggan. Ya sudah silakan Bapak kalau mau berdoa. Dan George Muller bilang begini, Bapak gak usah berdoa. Karena Bapak gak percaya. Akhirnya dia berdoa sendiri saudara, mujizat terjadi. Gak lama setelah George Muller itu berdoa, badai itu berhenti. Dan dia sampai tepat waktu di Kanada untuk pelayanan. Saudara tahu hal-hal yang mujizat yang seperti ini, itu masih mungkin terjadi lewat doa orang percaya. Masih mungkin saudara. Saya ada seorang hamba Tuhan ya dari Tiberias. Dia sudah tidak lagi di Tiberias, Jakarta. Pulang ke Pemalang dan dia menceritakan gini. Ketika Papa Riaji masih ada, itu pernah ngalami mujizat. Saat kami bernatalan di gedung Stadion Utama Senayan, tiba-tiba hujan. Dan kami berdoa dengan percaya bersehati, minta supaya Senayan itu tidak hujan. Dan katanya saudara, saya mendengar karena saya tidak lihat langsung. Dan katanya saudara setelah berdoa, di luar stadion itu hujan. Tapi di situ di lapangan sepak bola itu tidak hujan. Peristiwa begini pernah terjadi ketika Morris Cerullo datang. Saat KKR besar-besaran di situ, hujan lebat. Mereka berdoa dan katanya di ruang itu, saya cuma ikut seminarnya, KKR-nya tidak ikut saudara. Dan di tempat sepak bola itu tidak hujan. Saudara jadi perhatikan, mujizat-mujizat Tuhan yang begitu dahsyat itu masih sangat mungkin terjadi lewat doa-doa kita kalau kita itu percaya. Jadi rahasia yang kedua saudara, bagaimana doa kita supaya powerful kalau kita percaya kuasa doa. Yang ketiga saudara, yang ketiga bukan hanya tiga ini ya. Yang ketiga kita harus melakukan dengan tekun. Yang pertama kita harus hidup benar. Yang kedua saudara kita harus percaya kuasa doa. Yang ketiga kita harus melakukannya dengan tekun. Ya kita baca ini Lukas 18 ayat 1, 6 dan 7. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu.
tidak jemu-jemu. Ayat 6 dan 7, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saudara, ketika Tuhan Yesus itu mengucapkan ayat-ayat ini, dia menyampaikan sebuah perumpamaan. Di mana di sebuah kota katanya ada seorang hakim. Hakim ini tidak takut akan Tuhan dan tidak peduli kepada sesama. Nah, kemudian di kota itu juga datanglah seorang janda. Seorang janda miskin, dia berkata kepada hakim itu, "Pak, tolong belalah perkaraku terhadap lawanku." Saudara, jelas orang ini tidak peduli dengan sesama. Sepertinya janda ini minta tolong kepada hakim ini, mungkin salah alamat. Tapi apa yang terjadi karena berulang-ulang terus saudara datang kepada hakim itu akhirnya berpikir, waduh, ini perempuan menyusahkan aku. Kalau aku biarkan jangan-jangan nanti mencelakakan aku. Dan akhirnya hakim itu menolong perkara si janda ini dan janda ini tertolong. Nah, saudara perhatikan, dari peristiwa ini atau perumpamaan ini kita menemukan dua kebenaran penting. Apa dua kebenaran penting itu? Yang pertama, saudara, itu kebenaran tentang iman. Hakim ini, saudara, tidak takut Tuhan. Tetapi si janda itu terus-menerus minta tolong, percaya hakim itu bisa nolong. Imannya tidak goyah oleh penolakan. Nah, saudara, ditolak itu sangat-sangat sakit. Biasanya kalau kita pergi ke satu tempat ditolak, sudah menyerah. Tetapi janda ini, saudara, tetap percaya kepada hakim itu. Dan di sini ada pelajaran penting tentang iman yang tidak boleh kalah oleh keadaan yang menekan kita. Ayat 8 berkata, "Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Saudara, yang Yesus cari kalau dia datang itu iman. Bukan berapa uang saudara, tetapi yang Yesus ingin lihat ada iman gak? Masih percaya enggak? Jaga iman saudara sampai Tuhan datang. Harus dijaga, sebab kalau tidak terkikis oleh dunia, saudara. Terkikis oleh dunia. Kebenaran yang kedua, saudara, adalah kebenaran tentang ketekunan. Ayat 1 berkata, saudara, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kata tidak jemu-jemu itu sama dengan tekun. Tekun ini bicara soal waktu, saudara. Tugas kita bertekun, bukan menanyakan kapan waktunya Tuhan. Itu urusan Tuhan. Tugas kita adalah tekun berdoa. Akhirnya sampailah kepada kairos Tuhan dan Tuhan tolong. Jadi saudara, kalau saudara tidak tekun, belum dijawab Tuhan, keburu selesai berdoa, jadi enggak? Enggak akan jadi. Karena tidak tekun, ya, tidak tekun. Jadi yang ketiga harus melakukan dengan tekun. Yang keempat, yang terakhir, doa dengan sungguh-sungguh. Matius 21 ayat 22. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Ya, perhatikan saudara, dari 4 syarat ini, ya, sungguh-sungguh itu artinya dengan segenap hati. Perhatikan, yang pertama, hidup benar, ini bicara keadaan hidup. Kemudian percaya, ini bicara keadaan hati. Selanjutnya tekun, ini bicara soal masalah waktu. Dan sungguh-sungguh itu bicara soal seluruh keberadaan. Ini menyangkut hati dan sikap. Ya, sungguh-sungguh itu tidak hanya bisa dari hati saja. Tapi orang yang hatinya sungguh-sungguh
itu pasti akan nampak dari sikap. Jadi kalau saudara sungguh-sungguh, seluruh keberadaan saudara akan kelihatan. Saudara bisa gak dikatakan sungguh-sungguh? Saudara hatinya sungguh-sungguh tapi kalau dengar firman ngantuk saja. Bisa gak saudara katakan sungguh-sungguh? Bagi saya ya, itu tidak sungguh-sungguh. Orang yang sungguh-sungguh hatinya akan nampak dari sikapnya. Jadi kesungguhan ini bicara soal seluruh keberadaan. Seluruh keberadaan mencakup hati dan sikap yang ditampilkan, saudara. Nah, ini bicara kalau bahasa Alkitabnya adalah penuh kepercayaan. Kepercayaannya itu penuh. Kalau tidak penuh, saudara tidak akan melihat kuasa Tuhan. Jadi 4 hal ini penting, saudara. Yang pertama, hidup benar. Yang kedua, saudara percaya dengan kuasa doa. Yang ketiga, tekun di dalam doa. Dan yang keempat, sungguh-sungguh di dalam doa. Mari kita belajar, saudara, berdoa sampai kita mengalami kuasa doa. Ya, saya merasa begini, saudara. Apa yang saya hadapi dan alami dalam pelayanan saya, ya, saya tidak menyombongkan, dijauhkan Tuhan, saya sombong. Bagi saya juga saat ini jemaat masih pinginnya terus bertambah. Tetapi mungkin untuk bukan Katolik, aliran Protestan, kami yang paling besar saat ini. Ya, bukan untuk kehebatan saya, tetapi kalau saya melihat perkembangan yang terjadi, ini adalah buah dari doa pendeta sebelum saya. Ada seorang hamba Tuhan sebelum saya, namanya adalah Elias Suito. Pak Andi mungkin tidak tahu ya. Tahu nggak? Engsin. Ini bukan zaman bahula ini, saudara. Makanya tidak tahu. Ya. Nah, beliau ini orang sederhana. Ketika dalam perintisan untuk membangun pekerjaan Tuhan, beliau ini pernah sampai tidur di emper toko saking miskinnya. Dan ketika memulai pekerjaan Tuhan di Pemalang, saudara, jemaatnya sulit berkembang. Orangnya sederhana, tidak terpelajar. Tetapi yang menjadi kekaguman saya kepada hamba Tuhan ini, doanya luar biasa. Doanya luar biasa. Kesaksian dari jemaat mula-mula GBI Samaria itu kalau bercerita tentang Engsin selalu tentang doanya luar biasa. Saudara tahu ada pengerja yang jadi pengerja di sana pada zaman Engsin. Dan tidurnya di pastori. Kalau mereka terbangun kira-kira jam 3:30, jam 3:30. Mereka sering mendengar seperti ada orang yang mengerang. Dan ketika dicari siapa, ternyata Engsin lagi berdoa di loteng. Sebelum doa pagi saudara jemaat datang, Engsin sudah berdoa. Dan suatu hari dia pernah berkata begini kepada Tante Heni. Tante Heni itu kakaknya Julius, yang menjadi istrinya dari Engsin. Dia berkata begini, "Ma, saat ini mungkin kita tidak melihat buah dari apa yang kita lakukan bagi Tuhan di tempat ini. Tapi nanti pengganti kita akan menikmatinya." Saudara tahu yang menikmati saya. Saudara, ini buah doa yang luar biasa dari orang yang bernama Elias Suito. Walaupun ini orang sederhana, saya harus hargai dan hormati. Dia adalah founder yang memulai pelayanan di GBI Samaria. Sederhana, tidak terpelajar. Tetapi dia hanya mengandalkan doanya luar biasa. Di Bandung ada sebuah gereja, saudara. Saya tidak akan sebutkan ya. Gereja ini lama tidak ada pendeta. Lama tidak ada pendeta, saudara. Lalu kemudian didatangkan pendeta, cuma berapa lama keluar. Datangkan pendeta baru, cuma berapa lama nggak tahan keluar. Sampai akhirnya saudara, seorang hamba Tuhan yang terakhir yang sampai saat ini masih bertahan didatangkan.
Apa yang dilakukan hamba Tuhan ini saudara bukan menyusun program, bukan. Tolong perhatikan ya, gereja saat ini saudara itu hampir sulit dibedakan dengan entertain. Terutama gereja-gereja besar. Dan itu juga persaingan saat ini. Sedih saya kalau melihat ini. Sedih. Kalau gereja berpikir atau pendetanya berpikir kemajuan gereja itu karena program, saudara akan stres memikirkan program. Percaya. Dan saudara akan kehabisan akal tidak menemukan program yang baru. Dan hamba Tuhan ini sadar, mungkin hamba Tuhan yang sebelumnya sudah menerapkan program ini dan itu, tapi mereka tidak kuat dan keluar. Lalu pendeta yang baru ini saudara, apa yang dia putuskan untuk dilakukan demi kemajuan gereja yang dipercayakan kepadanya. Saudara tahu, yang dia lakukan cuma satu. Yang diperbanyak itu adalah jam doa. Jam doa. Saudara mungkin saat ini merasa gereja kita ini sulit bersaing dengan gereja-gereja besar. Perbanyak doa di sini. Saya percaya suatu saat saudara kuasa doa akan memberkati tempat ini. Tapi mari perbanyak doa. Jangan berpikir banyak tentang program. Saudara stres dengan program. Tapi perbanyaklah komunikasi dengan Tuhan. Tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus saya lakukan dengan gereja yang kau percayakan? Ada seorang hamba Tuhan pernah berkata begini kepada pengerja saya. Sekarang ini saudara, ada investor yang siap mengalirkan dana. Kalau dia melihat gereja yang mulai maju, saudara, investor bisa datang. Menawarkan dana supaya gereja ini lebih maju. Tetapi nanti, bagi persentase. Ada loh. Ada saudara. Investor yang sudah nawarkan dana kepada gereja supaya gereja berkembang, tapi nanti kalau gereja sudah berkembang, bagi hasil. Ketika saya mendengar begini, waduh, gereja sudah masuk ke ladang bisnis. Yang begini gak mungkin gereja-gereja kecil, tapi pasti gereja-gereja besar. Saudara, perhatikan, gereja besar cenderung didirikan atas tangisan gereja-gereja kecil saat ini. Saya tidak menyebutkan nama, tapi saudara tahu ada yang sekali buka, boom, besar. Bukan perintisan dari nol, tidak. Tapi sekali buka, boom, langsung gede. Ruangannya gede, langsung peralatannya mewah. Dan semua pelayan-pelayan Tuhan digaji. Coba, gimana enggak nangis pendeta-pendeta yang kecil gerejanya. Mendirikan sebuah pelayanan tetapi di atas tangisan pendeta-pendeta yang merintis dari nol. Sekarang ini sedang tren yang begitu. Ingat, ini pelayanan yang harus dibangun bukan dengan cara duniawi. Tetapi kita harus membangun dengan cara-cara Tuhan. Perbanyak doa kepada Tuhan. Sehati di dalam doa. Terus berdoa sampai kita semua mengalami dan melihat kuasa doa nyata di gereja ini. Tuhan memberkati kita.